Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan TKA Fisika berdasarkan kisi-kisi TKA tahun 2025. Nomor 1, 8 bola besi kecil yang masing-masing memiliki massa yang sama 0,1 kg diletakkan pada titik sudut segi 8 seperti tampak pada gambar. Setiap pasang bola dihubungkan dengan kawat yang massanya dapat diabaikan. Bila sistem ini diputar dengan sumbu putar sumbu Y, maka momen inersia sistem ini sebesar berapa kilogram meter kuadrat. Oke, jadi ini ada massa yang sama ya, diletakkan pada titik sudut segi 8 ini. Ini segi 8 ya. Oke, masanya sama semua, M sebesar 0,1 kg. Kemudian sepasang massa ini dihubungkan dengan kawat yang massanya dapat diabaikan ya. Nah, sedangkan ini ke sini pusat ke titik sudut dari segi 8 itu adalah 20 cm. Semua 20 itu ya. Oke, nah kalau diputar dengan sumbu putar Y, maka nanti M yang ini sama M yang itu akan memiliki jari-jari sebesar A ya. Ya, kiri kanan itu jari-jarinya. Ini juga A jari-jarinya. Sedangkan massa yang berada di sumbu Y, tepat di sumbu, tidak akan memiliki jari-jari, jadi tidak akan memiliki momen inersia. Jadi yang ini sama itu tidak memiliki momen inersia. Jadi yang memiliki momen inersia adalah massa yang berjari-jari A sebanyak 4 ini ya. Terus kemudian ada juga massa yang memiliki jari-jari R. Nah, jadi kalau begitu kita harus mencari ini dulu A-nya. Kalau R-nya kan jelas 20 ya. Nah, ini maksudnya diputar terhadap sumbu putar Y. Oke, kalau A itu ya 20 sin 45 gitu kan ya. Karena A itu depannya sudut 45, jadi sin demi. A sama dengan 20 sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2, berarti 10 akar 2. Atau bisa ditulis 0,1 akar 2 meter. Jadi kalau begitu momen inersia bila sumbu putarnya adalah sumbu Y adalah 4 massa yang berjari-jari A, berarti 4 MA kuadrat, terus kemudian ditambah dengan 2 massa yang berjari-jari R, 2 MR kuadrat, begitu. Jadi kalau begitu 4 kali massanya 0,1, A-nya 0,1 akar 2, saya kuadrat, kemudian M-nya 0,1, R-nya 0,2 meter ini. Oke, jadi ini kalau saya kuadratkan berarti 10 pangkat min 2, ini 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, terus kemudian ini saya kuadratkan jadi ini, kemudian saya jumlahkan saja. Oh, ini saya kalikan dulu aja, 0,4 kali 2, 0,8, 2 kali 0,2 kali 4, itu kan 0,8. Oh, ternyata sama ini ya. Jadi kalau saya jumlahkan berarti 1,6 kali 10 pangkat min 2 kilogram meter kuadrat. Jadi yang tepat jawabannya adalah C. Nomor 2, sebuah batang kurus semungkin dengan massa M dan panjang L jika diputar dengan sumbu yang tegak lurus batang dan melewati pusat massanya, maka akan memiliki momen inersia sebesar I sama dengan 1/12 mL kuadrat. Seorang siswa melakukan eksperimen yaitu memutar batang tersebut dengan sumbu putar tegak lurus batang dan melewati titik yang berjarak 1/3 L dari salah satu ujungnya. Momen inersia batang dari eksperimen siswa ini adalah berapa? Oke, kita jawab. Ini batang kurusnya ya, panjangnya L. O itu pusat masanya. Jaraknya tentu saja dari ujungnya adalah setengah L. Nah, kemudian batang ini diputar dengan sumbu putar melalui titik B ya, tegak lurus batang. Nah, yang berjarak 1/3 L dari ujungnya. Nah, ini berapa momen inersianya? Nah, kalau dapat problem seperti ini, kita dengan mudah dapat menyelesaikan dengan aturan Steiner atau aturan sumbu sejajar. Nah, caranya kita cari dulu berapa pergeseran sumbu dari pusat massa ini. Ini B itu sumbu yang baru ya. Jadi berapa jarak OB ini kita hitung dulu pergeseran sumbunya. Nah, D itu kalau saya tambahkan dengan L/3 berarti kan setengah L. Karena O ke sini kan setengah L ya, karena O itu pusatnya. Jadi kalau begitu D itu setengah L dikurangi 1/3 L. Kalau saya kurangi 1/6 L ini. Oke, kalau aturan Steiner itu mengatakan bahwa I di sumbu yang baru itu adalah I di pusat massa ditambah dengan MD kuadrat. D tadi adalah seberapa besar pergeseran sumbu yang baru dari pusat massa. Kita sudah hitung tadi ya 1/6 L tadi. Kalau begitu I nolnya yang melalui pusat massa itu 1/12 mL kuadrat. D-nya tadi adalah 1/6 L. Di kuadrat ya. Jadi kalau begitu ini 1/36 mL kuadrat, 1/12 ditambah 1/36 itu adalah 4/36.
ya kan? Jadi kalau begitu nih, kalau disederhanakan menjadi 1/9 ml kuadrat. Itulah jawabannya. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Nomor 3, sebuah bola pecel mula-mula diam di atas puncak bidang miring dengan kemiringan bidang 30 derajat dan tinggi bidang miring 7 meter. Bola itu dilepas dan dapat mengelinding sempurna tanpa slip di atas bidang miring hingga mencapai dasarnya. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dasar bidang miring tersebut? Oke, kita jawab. Jadi nanti ini bolanya menggelinding ya. Menggelinding itu berarti gabungan gerak antara translasi dan rotasi. Menggelinding dengan percepatan A menuju dasar bidang miring. Yang ditanyakan waktunya berapa? Ya kita cari percepatannya dulu ya. Nah, panjang lintasan yang dilalui itu kan 14 meter. Loh kok bisa? Karena sin 30 derajat itu kan setengah. Sin 30 itu kan 7/14. Setengah kan? 7/14 itu setengah. Jadi kalau begitu gini, bola pecel itu momen inersianya melalui pusat masanya itu adalah 2/5 mr kuadrat, M massa bola, R itu jari-jarinya. Nah, koefisien di depan mr kuadrat itu namanya konstanta momen inersia, yaitu 2/5. Kita menggunakan konstanta momen untuk menghitung percepatannya. Kalau menghitung percepatan benda yang menggelinding pada bidang miring, kita bisa pakai rumus ini, A sama dengan G sin alfa per 1 plus K. Loh, kok bisa jadi seperti ini rumusnya? Tolong lihat video saya yang membahas secara detail mengapa rumus ini terjadi. Jadi saya sudah membuktikan di video saya yang lain, silahkan nonton ya. Oke, nah sekarang G-nya itu 10, sin alfa berarti sin 30 derajat. Ini alfa itu sudut kemiringan bidang. Nah, sedangkan K-nya tadi bola pecel 2/5 gitu ya. Nah, sin 30 itu setengah. 1 ditambah 2/5 itu kan 7/5. Berarti ini 5/7/5. Berarti 25/7 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan menggelindingnya. Nah, sekarang kalau kita mencari waktu, ini kan GLBB karena hanya konstan, jadi kita pakai rumus GLBB SVOT plus setengah T kuadrat. Nah, S yang dilampaui, yang dilewati adalah 14 meter. VO-nya dari keadaan diam 0 kali T, setengah A-nya 25/7 kali T kuadrat. Oke, jadi kalau begitu di sini 14, ini 0 ya, berarti ini 25/14. Akhirnya dapatlah kita 14 kuadrat per 25 sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya akan akar ini, akan 14 kuadrat, 14 akar 25, 5. 14/5 itu 2,8 skon. Jadi jawaban yang tepat adalah D. It's very simple problem. Nomor 4. Sebuah batang kurus dikenai 4 gaya seperti ditunjukkan gambar. Momen gaya atau torsi terhadap poros putar A sebesar berapa? Porosnya di A ya. Kita tahu bahwa kalau ada garis kerja gaya melewati poros itu tidak akan memiliki momen gaya atau torsi. Jadi kalau begitu lihatlah di sini F1 garis kerjanya kalau diperpanjang melewati poros A. Jadi kalau begitu tidak menghasilkan torsi terhadap A. Nah, kalau F2 menghasilkan torsi karena garis kerjanya tidak melewati titik A. Jadi kalau begitu torsi yang dihasilkan F2 ini adalah memutar melawan putaran jarum jam, ya kan? Nah, kalau Anda belum mengerti mengenai torsi dan seluk-beluknya, silakan melihat, menonton teori lengkap bersama contoh soalnya di video saya yang lain yang bahas mengenai torsi. Itu lebih dari 1 video saya bahas itu ya. Oke, sedangkan F3-nya itu akan menghasilkan putar kanan atau secara putaran jarum jam. F3 ini juga menghasilkan torsi terhadap A karena garis kerjanya tidak melewati titik A ya. Nah, sedangkan F4 ini tidak menghasilkan torsi. Coba Anda perpanjang garis kerjanya. Garis F4 itu akan melewati titik A. Jadi F4 tidak menghasilkan torsi. Jadi yang menghasilkan torsi terhadap titik A hanya 2 gaya, yaitu F2 dengan F3. Oke, ingat torsi itu adalah perkalian gaya lengan, torsi R, dan sudut, sinus sudut ya. Sinus sudut antara F dengan R. Sigma torsi terhadap A itu adalah dihasilkan F2, langsung aja F2-nya, R-nya 1, jarak B ke A ya, dikalikan sin sudutnya 37 di sini. Nah, sedangkan F3-nya ini adalah putar kanan atau searah putaran jarum jam menghasilkan torsi positif F3 dikalikan 2, yaitu jarak pangkal gaya F3 ke poros, 1 tambah 1 ya, 2. Sin 30 di sini. Oke.
Jadi kalau begitu F2-nya 50, sin 37 0,6, sin 30 setengah, berarti ini kan min 30 ya. Nah ini 120, berarti hasilnya 90 Newton meter. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 5, dua balok A dan B masing-masing sudah diketahui masanya ya, dihubungkan dengan tali ringan yang masanya dapat diabaikan serta disangkutkan pada katrol yang bermasa 2 kg. Mula-mula sistem dalam keadaan diam, kemudian kedua balok bergerak dengan percepatan tetap. Kecepatan balok A pada saat tepat mencapai tanah adalah berapa meter per sekon. Jadi begitu A mencapai tanah, tepat mencapai tanah ya mak, jedes gitu, itu berapa kecepatannya. Oke, saya gambar dulu gaya-gaya yang penting di sini. B itu punya gaya berat WB, A itu punya gaya berat WA. Sebenarnya ini tegangan tali ada, cuma tidak saya gambar, sangat tidak penting. Nah, sekarang perhatikan, A dengan B itu masanya lebih besar A daripada B, berarti pasti A-nya itu jatuh, turun ya, sedangkan B-nya naik. Jadi percepatan B ke atas, percepatannya A ke bawah, percepatannya A. Percepatan A dengan B itu sama, yaitu A sebesar percepatan sistem. Oke, nah kalau kita mencari percepatannya, ini sistem percepatan tunggal, hanya ada satu nilai percepatan, cukup kita langsung pakai hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F per sigma T plus sigma KMR. Sigma MT itu maksudnya adalah jumlah massa benda yang bertranslasi, sedangkan sigma MR itu adalah massa benda yang berotasi. K itu konstanta momennya. Katrol dianggap silinder pejal sehingga konstanta momennya setengah nanti ya. Nah, siapa yang bergerak translasi atau menggeser? Tidak lain adalah massa A dengan B. Dijumlahkan aja ya, MA plus MB plus KM. Nah, nanti K itu konstanta momen, untuk katrol dianggap silinder pejal ya, K-nya setengah. Jadi kita tinggal masuk aja, WA itu M kali G, karena masanya 3 berarti beratnya 30, WB 10 berarti ya, MA 3, MB-nya 1. Sedangkan K-nya katrol itu setengah, dianggap silinder pejal, dikalikan massa katrol 2 begitu. Jadi kalau begitu perhitungannya di sini 20 pembilangnya, sedangkan penyebutnya 4 tambah 1 berarti 5, hasil percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah sekarang kita menghitung kecepatan di sini ya, pas jatuh tepat di tanah, maka kita pakai GLBB rumusnya, VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS. Nah VO-nya itu 0 ya di sini, dari keadaan diam sistemnya. Ditambah 2A, A-nya itu 4, dikalikan S. S yang dilampaui A dari keadaan awal ke tanah ya 2 itu. Jadi kalau begitu nih 2 kali 4 kali 2 itu kan 16. VT kuadrat, VT-nya berarti akar 16, 4 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Music is very easy and fun. Semoga bermanfaat.